Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Perkenalkan, nama saya Estarina, NIM PO 71-2002-149. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Kelenjar endokrin ini merupakan suatu sistem yang melibatkan hormon dalam melaksanakan tugasnya dan berpengaruh pada yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua, homeostasis, yang ketiga, reproduksi. Macam-macam kelenjar hormon yaitu yang pertama, kelenjar pituitari, yang kedua, kelenjar hipotalamus, yang ketiga, kelenjar adrenal, yang keempat, kelenjar tiroid, yang kelima, kelenjar paratiroid, yang keenam, kelenjar timus, yang ketujuh, kelenjar pineal, yang kedelapan, pankreas, dan yang kesembilan adalah organ reproduksi. Kelenjar pituitari itu atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia. Hormon ini diproduksi oleh hipofisis yang membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini sering dijuluki dengan kelenjar master karena hormon yang disekresi mengatur fungsi kelenjar lainnya juga. Kelenjar pituitari ini memiliki hormon-hormon yang dapat diproduksi baik dari depan atau yang disebut dengan anterior atau bagian belakang yang disebut dengan posterior. Ini adalah gambar dari kelenjar pituitari atau hipofisis. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini adalah salah satu dari kelenjar endokrin yang terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Dan ini adalah gambar dari kelenjar tiroid. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid, di mana kelenjar paratiroid ini adalah sebuah kelenjar endokrin di leher yang memproduksi hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini mengontrol jumlah kalsium di darah dan di dalam tulang. Hormon paratiroid ini bisa menurun sangat rendah pada pasien operasi pengangkatan kelenjar tiroid karena ikut terangkatnya kelenjar paratiroid yang berakibatnya adalah penurunan kadar kalsium dalam darah atau hipokalsemia. Ini adalah gambar kelenjar paratiroid. Baik, selanjutnya kelenjar adrenal, di mana kelenjar adrenal ini menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Kelenjar adrenal ini terletak di bagian atas masing-masing ginjal. Kelenjar adrenal ini menghasilkan hormon kortisol, noradrenalin, dan aldosteron. Kelenjar-kelenjar ini dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di bagian bawah otak. Kelenjar pituitari ini memerintahkan kelenjar adrenal terkait jumlah hormon yang perlu dilepaskan. Apabila penyampaian sinyal terkait jumlah hormon terganggu, maka bisa memicu ketidakseimbangan hormon di tubuh. Apabila kadarnya tak seimbang, berbagai gejala dan gangguan medis pun dapat terjadi. Baik, ini adalah gambar mengenai gambar kelenjar adrenal. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan salah satu organ yang terdapat pada sistem pencernaan pada manusia. Fungsi dari kelenjar pankreas ini yaitu untuk menghasilkan atau memproduksi hormon glukagon dan juga hormon insulin. Tanpa adanya insulin ini, keseimbangan metabolisme menjadi terganggu. Berikut adalah gambar mengenai kelenjar pankreas. Selanjutnya yaitu kelenjar gonad, di mana kelenjar gonad itu merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Dalam betina, dari spesies sel-sel reproduksi adalah sel telur, dan pada jantan sel-sel reproduksi adalah sperma. Gonad laki-laki adalah testis, menghasilkan sperma dalam bentuk spermatozoa. Gonad wanita yaitu indung telur yang menghasilkan sel telur.
Kedua gamet ini adalah sel-sel germinal haploid. Berikut adalah gambar mengenai kelenjar gonad. Selanjutnya yaitu kelenjar pineal, di mana kelenjar pineal ini terletak pada tengah-tengah otak dan menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk mengatur ritme biologis. Misalnya pada saat tidur. Pada saat malam hari, konsentrasi melatonin akan tinggi sehingga membuat seseorang itu akan mengantuk sehingga tidur. Sedangkan pada siang hari, konsentrasi melatonin ini akan rendah sehingga membuat seseorang itu menjadi terjaga. Oleh karena itulah, fungsi hormon ini sangatlah berperan penting bagi aktivitas manusia sehari-hari. Berikut adalah gambar mengenai kelenjar pinal. Selanjutnya yaitu kelenjar timus, di mana kelenjar timus ini merupakan kelenjar yang terletak di bagian atas rongga dada. Kelenjar ini mempunyai fungsi untuk menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk pematangan limfosit T. Adapun limfosit T ini merupakan sejenis sel darah putih yang berperan dalam membantu menjaga sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Berikut adalah gambar dari kelenjar timus. Sekian penjelasan mengenai sistem endokrin. Terima kasih.